teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi evaluasi pembelajaran. Adapun topik pembahasannya: 1. Diagnostik, 2. Formatif, 3. Sumatif, 4. Seleksi dan penempatan, 5. Contoh implementasi. Disimak baik-baik ya. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fungsi evaluasi, yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui bagaimana kondisi awal dari seorang peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, evaluasi diagnostik ini kita bisa ingat dari kata kunci, yaitu pada saat awal pembelajaran, di mana tujuan dari evaluasi diagnostik adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari seorang peserta didik, bagaimana kita mengidentifikasi kesenjangan pemahaman siswa terhadap materi, dan untuk mendeteksi bagaimana kesulitan ataupun hambatan belajar yang dialami oleh siswa, serta bagaimana kita untuk menentukan strategi pembelajaran yang paling sesuai untuk menyesuaikan materi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Adapun contoh atau implementasi nyata dari evaluasi diagnostik yaitu di kelas 10 IPA 3 pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, gurunya memberikan angket kesiapan belajar. Dalam angket tersebut ada pilihan jawaban iya, kadang-kadang, ataupun tidak. Nah, pada angket ini berisi pertanyaan. Yang pertama adalah, saya merasa siap mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian, saya percaya diri mengerjakan soal di depan kelas. Kemudian, saya berani bertanya jika tidak paham. Saya bisa fokus belajar selama pembelajaran berlangsung. Dan saya belajar kembali di rumah setelah pembelajaran selesai. Kira-kira kenapa ya angket belajar ini termasuk ke dalam fungsi evaluasi diagnostik? Nah, angket pembelajaran ataupun angket kesiapan belajar yang diberikan oleh seorang guru tersebut termasuk ke dalam salah satu contoh nyata implementasi diagnostik itu karena evaluasi diagnostik itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi awal dari seorang siswa. Nah, dengan diberikannya angket, kita dapat mengetahui bagaimana motivasi belajar seorang siswa, bagaimana tingkat kepercayaan dirinya, bagaimana kesiapan belajarnya, serta bagaimana kesiapan mental serta kemampuan fokusnya selama pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memahami kondisi siswa secara menyeluruh dan tidak hanya dari kemampuan akademiknya saja. Mungkin itu saja dari saya. Next ke fungsi selanjutnya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi formatif. Apa sih itu evaluasi formatif? Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan saat pembelajaran masih berlangsung, bukan menunggu di akhir materi. Tujuan utamanya adalah memberikan umpan balik atau feedback. Dari tanya jawab, soal kuis atau latihan kecil, guru bisa tahu bagian mana yang masih banyak belum dipahami. Hasil ini dipakai sebagai dasar untuk memperbaiki cara mengajar, misalnya menjelaskan ulang dengan contoh lebih sederhana, mengganti metode, atau memberi latihan bertahap. Tindak lanjutnya ada dua. Kalau semisal siswa belum tuntas, dilakukan remedial, yaitu bantuan tambahan supaya bisa paham dan mencapai target. Kalau misalnya siswa sudah tuntas, diberikan pengayaan atau pendalaman materi, yaitu latihan atau materi tambahan supaya tetap berkembang dan tertantang. Jadi intinya, evaluasi formatif itu mengecek pemahaman di tengah proses pembelajaran supaya pembelajaran bisa langsung diperbaiki dan hasil belajar lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran atau akhir satu unit atau materi untuk menilai hasil belajar dari akhir siswa. Tujuan utama dari evaluasi sumatif adalah menilai pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan. Kemudian bentuk umum dari evaluasi sumatif itu contohnya seperti ujian akhir, ulangan akhir, proyek akhir, portofolio ataupun praktik. Fungsi evaluasi sumatif bagi guru adalah untuk menentukan nilai akhir siswa dan menilai keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian untuk tindak lanjutnya itu untuk penentuan kelulusan atau kenaikan kelas, kemudian pelaporan hasil belajar atau rapor, dan ini juga fokusnya untuk hasil belajar akhir bukan sebagai proses
sudah menempatkan seleksi dan pendapatan ini merupakan hasil evaluasi yang dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan bakat kemampuannya. Nah, kalau untuk implementasinya itu seperti pada SSNBT, seleksi nasional berbasis. Nah, ini untuk siswa untuk mau lanjut ke PTN. Nah, jadi di sini hanya kandidat yang memenuhi skor minimum dan kriteria tentu dan diterima di prodi maupun PTN pilihan mereka. Nah, jadi seleksi penempatan ini bertujuan untuk memilih siswa yang paling memenuhi syarat untuk suatu posisi tertentu dengan kemampuan mereka. Jadi, evaluasi pembelajaran berfungsi menilai pencapaian tujuan belajar, memberi umpan balik, memperbaiki metode, serta